Waalaikumsalam. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, dokter. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai prolapsus organ panggul dan permasalahannya pada wanita yang akan dibimbing oleh Dr. Amir Fauzi. Jadi perlu diketahui bahwa kompetensinya adalah SKDI-nya 3A dan juga 2. Jadi yang SKDI 3A itu adalah yang uterus, sistokel, dan juga rektokel. Baik, kita mulai dulu dengan kasus. Jadi, kalau misalnya kalian ada di vaskes pertama nih, lalu tiba-tiba datang Nyonya YZ, usianya 65 tahun, lalu ada riwayat gravidanya 5, lalu partusnya 5. Gravida itu artinya dia pernah hamil 5 kali, dan juga partusnya itu 5 kali. Ini berarti bisa dikategorikan kalau misalnya grande multipara ya. Lalu ada keluhan sesuatu yang menonjol dari vaginanya atau sesuatu yang keluar ini udah 5 tahun gitu, dan akhir-akhir ini semakin parah keluhannya. Lalu ada keluhan lain di mana pasien suka bolak-balik ke WC, dan juga kalau misalnya berdiri itu tadi tonjolannya tuh semakin ada yang mengganjal dan tidak nyaman. Faktanya kalau kasus seperti ini sering terjadi, dan pasien dengan keluhan seperti ini biasanya tidak terlalu menghiraukan hingga 5-7 tahun yang akhirnya baru konsul ke dokter. Oke, jadi POP ini atau prolaps organ panggul itu dapat dialami oleh wanita seluruh usia. Dari usia 20 sampai 39 tahun itu bahkan 30% angka kejadiannya. Namun, apabila terdapat penambahan usia, maka prevalensinya bisa meningkat. Dan juga puncaknya itu terjadi pada usia 60 sampai 69 tahun pada usia tersebut itu meningkat 5%. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, di RSCM, itu 60-70 tahun dengan paritas lebih dari 3, itu terdapat 240 kasus ya. Sedangkan kalau di RSMH, di kota kita, itu ada 65% dari usia 45-64 tahun. Jadi di sini kita bisa lihat ada gap, usianya itu lebih mudah terjadi di Sumatera mungkin ya. Gitu. Nah, ini faktor risikonya terutama pada wanita dengan paritas tinggi. Tadi kita lihat lagi kasusnya itu kalau misalnya G5, partusnya 5. 40% dari kejadian tersebut itu membutuhkan pengobatan karena gejalanya itu sangat personal sifatnya. Dan 11,1% itu dia terindikasi atau mengalami risiko untuk menjalani operasi. Jadi gimana sih patofisiologinya gitu, gimana sih mekanismenya, atau gimana ya definisinya sebenarnya. Jadi prolaps organ panggul ini sebenarnya adalah suatu kejadian di mana organ genitalia itu masuk ke dalam vagina atau bahkan keluar dari liang vagina gitu. Dikarenakan kelemahan otot, fasia, dan ligamen penyokongnya. Jadi apa aja sih otot, fasia, dan ligamen penyokongnya tuh? Jadi ototnya di sini adalah musculus levator ani. Lalu untuk di ligamennya itu ada ligamen sacrouterina dan juga ligamen cardinale. Jadi kompleks ini. Lalu yang terakhir ini yang penting ya. Ini penting kalian pahami di bagian ini aja sebenarnya di bagian fasia. Fasia itu adalah jaringan ikat yang membentuk dinding vagina. Jadi dinding vagina itu kan seperti ini ya. Nah, dia tuh butuh untuk rigid seperti ini. Jangan sampai dia melebar. Kalau melebar nanti bisa terjadi herniasi tadi kayak yang patofisiologinya tadi ya, di mana organ di atasnya itu bisa masuk sampai keluar. Gitu. Jadi fascia ini adalah jaringan ikat yang menghubungkan ke levator ani dari dinding anterior dan posterior itu. Jadi etiologi dan faktor risikonya apa aja sih ya? Jadi yang paling penting itu adalah internal abdominal pressure atau tekanan dari tekanan, mohon maaf belum di record. Boleh izin maaf, bisa. Tidak bisa record. Boleh izin minta bantuannya di record? Sudah di record. Oh, sudah di record ya? Oh ya, tidak ada itunya. Terima kasih banyak. Oke, jadi yang paling penting adalah tekanan intraabdomennya itu. Nah, jadi kalau misalnya, nih perempuan-perempuan ya, misalnya ada tekanan intraabdomen, misalnya kita
batuk, bersin, atau misalnya yang suka angkat-angkat beban, itu nanti si vagina kita tuh bakalan jadi narrow atau jadi nyempit gitu. Nyempit jadi dia bakalan mencegah terjadinya herniasi atau turunnya organ-organ di atasnya gitu. Jadi ini ya, lihat yang warna hijau gitu, dia jadi kayak narrow gitu. Jadi kayak oke, nggak bisa keluar gitu. Jadi etiologinya apa aja? Lagi-lagi kita pikirkan di otak itu kalau adanya tekanan intra abdomen dari atas gravitasi gitu ke bawah, berarti indeks massa tubuh itu bisa. Lalu di organ itu sendiri ada laserasi nggak? Apakah ada cacat? Apa enggak gitu kan? Jadi di organnya itu, misalnya dia ada laserasi sphincter anal, partus yang berulang, itu kan bakalan membuat lebar ataupun adanya intervensi operasi atau misalnya ada jahitan-jahitan gitu kan, jadi dia susah ya, atau misalnya sudah tidak serapat dulu, atau misalnya sudah intinya mudah sobek atau melebar gitu, jadi akhirnya bisa herniasi. Oke, jadi faktor risikonya lagi-lagi multifaktorial. Di sini kita juga bisa ingat kalau misalnya sudah tua itu kenapa sih ada menopause gitu kan. Menopause itu apalagi kaitannya ke jaringan kolagen. Jadi kolagen di tubuh kita kalau itu dipengaruhi oleh yang namanya estrogen. Kalau misalnya kita menopause, estrogennya tuh turun, lalu nanti kolagennya juga hilang, menurun gitu, jadinya si otot, fasia, ataupun ligamennya itu juga sudah tidak kuat lagi. Jadi tubuh kita itu bakalan lebih harus berusaha lebih untuk mempertahankan si organ-organ yang di atas panggul kita ya. Gitu. Jadi prinsipnya adalah kelemahan pelvic floor. Nah, ini coba nih ya, kita bayangkan di sini sudah ada visualisasinya. Mungkin teman-teman boleh kayak kira-kira organ apa aja sih yang mungkin keluar gitu, atau mungkin mengintervensi yang akhirnya nanti didiagnosis jadi POP ini. Jadi kita mulai dulu dari uretra. Uretra ini bisa menyebabkan nanti jadi POP itu. Bisa keluar maksudnya. Lalu ada kandung kemih, ada uterus, ada usus. Kok bisa usus ya? Karena di sini ada struktur yang namanya cavum Douglas. Jadi itu bisa turun juga. Lalu ada rektum. Nah, dan yang terakhir adalah vagina itu sendiri gitu. Jadi vaginanya nanti bisa prolaps juga. Kenapa? Karena kalau misalnya uterusnya diambil, misalnya dia histerektomi, maka tidak ada suatu struktur yang menarik dia gitu. Jadi dia bisa prolaps. Nah, dari 6 ini, teman-teman, ini udah divisualisasikan gitu. Dari 6 ini aja, nanti ini bakalan jadi si diagnosisnya. Jadi diagnosisnya ada apa aja istilahnya? Oke. Yang pertama ada sistokel. Oh, gini. Jadi kita udah 6 nih ya, udah 6 kan, ada organ-organnya gitu. Kita bagi jadi anterior, middle, sama posterior. Middle-nya itu dari mana? Dari vagina. Oke, jadi di depan vagina itu anterior, di vagina itu medial atau middle, yang di belakangnya itu yang posterior. Jadi yang depannya itu ada kandung kemih, ada uretra. Yang di tengah-tengah itu ada uterinnya, kalau dia prolaps, lalu yang tadi vaginanya itu bisa prolaps kalau misalnya histerektomi atau namanya vaginal fold prolaps. Lalu yang di belakang itu adalah enterokel. Enterokel itu adalah istilah kalau ususnya ya, yang keluar, jadi ususnya. Kalau rektum namanya rektokel. Gimana sih gambarannya? Ini ada gambarnya nih. Oke, yang anterior tadi ya. Jadi ini sistokel nih. Kita lihat kalau si kandung kemihnya tuh prolaps gitu. Ini ada gambarannya. Lalu kalau uretrokel itu bisa terlihat ya. Gimana nih? Oke, tidak bisa dicoret. Oke, kalau yang middle, jadi kita fokusnya yang di vaginanya, jadi lebih ke uterin dan juga di vaginal fold prolaps. Terus ya kalau yang posteriornya, berarti di belakangnya vagina itu ada enterokel, yaitu usus atau small bowel yang prolaps dari cavum Douglas tadi ya. Terus yang terakhir ada rectokel. Jadi rectokel ini biasanya kalau misalnya orang yang suka ngejan atau misalnya konstipasi, obstipasi itu bisa prolaps. Oke, jadi ini adalah mekanismenya. Tadi aku udah bilang di depan adalah yang paling penting itu sebenarnya di fasianya, karena fasia itu adalah dinding vaginanya. Jadi ada anterior, ada posterior. Kalau kita mulai dulu dari yang anterior nih. Kalau fasia bagian depannya itu tuh kendor, atau bagian depan tadi fasia berarti dia namanya pubo cervical. Itu penonjolan dinding depan akibat kandung kemih.
Kalau misalnya ringan, dia sistokel, jadi si struktur atasnya. Kalau misalnya dia berat, itu sampai saluran uretranya tuh dia juga luruh gitu. Jadi bukan kebalik ya, bukannya yang lebih dekat sama liangnya itu uretra kayak gitu. Kenapa yang berat malah uretra? Sekarang logikanya kalau misalnya atas dia tuh udah nggak bisa nyokong lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya sistokel itu dia masih bisa, tapi cuma sistokelnya aja yang blok dia gitu. Tapi kalau uretrokel itu semuanya prolaps. Nah, sama juga kalau yang di belakang. Tapi kalau yang belakang, tadi bukan kolon sama rektum ya, tapi bowel sama rektum. Jadi kalau misalnya yang kan kita logika aja itu rektum dulu ya. Jadi yang ringan tuh adalah yang si rektokel. Tapi kalau misalnya udah sampai ususnya, berarti itu si rektum sama si vaginanya itu udah loss gitu sampai si clavundoglasnya bisa terisi oleh usus. Jadi kalau misalnya turun itu namanya jadi entrokel. Oke, kita sekarang ke diagnosis. Jadi diagnosisnya pakai apa ya? Ini dari International Continence Society tentang gynecology surgeon itu menyatakan bahwa kita pakainya POPQ nih. Jadi kalau misalnya nanti ada soal UKM PPD misalnya, jadi kalau ada POPQ itu udah pasti tentang pelvic organ prolapse quantification. Ini ada gambar di sebelah kiri, ini apa ya sebenarnya? Oke, jadi dari POPQ ini, dia tuh ada 6 titik 3 dimensi. Tadi teman-teman udah, semoga dapat dimengerti ya penjelasan Aap tadi, kalau ada 3 dimensi itu sebenarnya anterior, medial, dan juga posterior. Di sini kita lihat dari AA dulu ya. AA itu jadi anterior wall. Sini, kelihatan nggak ya ini ya, arrow-nya Aap ya? Jadi kita lihat dulu. Jadi ada A, kelihatan ya? Oke, jadi ada A, B, C, A, B, D. Kelihatan nggak? Aku kayak... Kelihatan. Oke, mohon maaf, sebentar. Sebentar. Boleh tolong mute saya? Oke. Oke, maaf. Jadi ini kita lihat ada A, B, C, itu untuk yang di anterior. Lalu yang ada A, B, D, itu untuk yang di posterior. Jadi anterior wall ini, oke ini yang posterior. Terus di sini ada juga yang namanya PH dan GH, ada TVL, mana ya? TVL-nya di belakang. Kelihatan kan ya arrow-nya ya. Nah, jadi ini jadi POPQ itu dia berdasarkan dari tadi anterior, posterior, medial kayak gitu. Terus kita lihat bagian rektumnya atau misalnya ini clavundoglasnya itu bagaimana. Jadi kita bisa tahu organ mana sih yang keluar atau derajatnya. Jadi bisa untuk diintervensinya juga bisa kita rencanakan. Nah, tapi ada lagi nih yang lebih mudah. Jadi yang tadi kan adalah secara anatomis ya, tapi pada gimana ya, pada penata laksanaannya benar atau pada saat secara langsungnya itu sebenarnya bagaimana sih melakukan menentukan stadiumnya. Jadi stadiumnya itu dimulai dari 0 sampai 4. Jadi ada 5 ya. Tapi 0 itu oke. Jadi ada beberapa klasifikasi di mana semakin kecil itu semakin tinggi ya. Nah, tapi kalau misalnya di prolapse di POPQ ini semakin besar angkanya berarti dia semakin parah. Kita mulai dari 0 itu berarti 0 prolapse, artinya dia normal. Sedangkan kalau 1, itu artinya jadi serviksnya turun, tapi 1 cm di atas himen. Ingat ya, lebih dari 1 cm di atas himen. Dia pakai hitungan senti. Kalau stadium 2, itu adalah 1 cm di atas, jadi tepat banget 1 cm di atas atau di bawah himen. Kalau yang 1 tadi lebih dari ya. Sedangkan kalau 3 itu lebih dari 1 cm di bawah himen. Gitu. Sedangkan kalau 4 itu udah keluar banget. Jadi kalau misalnya ada tonjolan yang keluar, itu berarti sudah stadium 4. Nah, tapi kadang bingung nih, ini kira-kira udah maksimal atau belum ya? Atau masih bisa dinaik-naikin atau gimana? Nah, jadi kita penegangan POPQ-nya itu adalah dari yang maksimalnya ya. Jadi kita lihat dulu di vaginanya udah tegang belum. Kalau ditarik-tarik kayak gitu, bukan ditarik mungkin ya, kalau misalnya dilakukan pemeriksaan fisik,
si pasiennya bakalan bilang, dok itu udah maksimal banget kayak gitu, aku nggak pernah lebih panjang pada itu, atau itu nggak bisa lagi gitu, atau dok itu sebenarnya masih bisa loh dipanjangin. Jadi pastikan kalau itu memang sudah maksimum baru ditegakkan diagnosisnya stadium 4 tadi ya. Ini ada lagi kriteria lain, tapi ini lebih lama dan juga sebenarnya tidak terlalu banyak dipakai karena lebih susah untuk menentukannya. Sedangkan kalau yang tadi bisa dilihat dia pakai 1 cm 1 cm gitu. Jadi ini mungkin ada beberapa yang sudah pakai, tapi memang harus lebih high karena lagi-lagi kalau dari kriteria yang ini itu membutuhkan kita harus tahu organnya betul, seperti ukurannya, letaknya, itu memang dibutuhkan jam terbang yang tinggi. Jadi kalau POPQ tadi dia lebih detail dan juga untuk kesalahannya, sensitivitas dan spesifisitasnya itu jauh lebih tinggi dibandingkan kriteria yang ini. Oke, jadi masalah apa aja sih yang didapatkan oleh pasien-pasien ini? Jadi itu ada lower unitary tract symptoms, sulit defekasi dan juga masalah lainnya. Apa aja? Jadi ada lower urinary tract symptom. Ini Jadi dibagi jadi 3 ya. Ada stress incontinentia, overactive bladder, dan juga tidak lampias. Kenapa ya? Kok bisa kayak gitu? Ini terjadi. Jadi ini sebenarnya terjadi karena si tekanan intraabdominalnya tadi. Kalau misalnya ada tekanan intraabdominal, lalu dia bisa menekan kandung kemih itu, jadinya nanti pipis terus gitu, urgensi. Jadi pada ibu-ibu yang udah tua kayak gitu bisa ditanya, misalnya lagi acara, Bu, kira-kira toiletnya ada di mana ya? Nah, itu biasanya mereka hafal, karena dia ada urgensi tadi, kayak gitu. Nah, dan juga seringkali, namun kadang-kadang tidak lampias. Tidak lampias ini nanti bisa meningkatkan yang namanya infeksi saluran kemih, kayak gitu, atau UTI. Terus juga bisa kita anamnesis, kira-kira kan kadang-kadang tuh mereka suka ngide gitu ya, apa pakai pampers aja gitu kan, atau pakai pembalut. Jadi bisa ditanya, ini pakai pembalut nggak, Bu? Kayak gitu kan. Padahal tidak menstruasi. Jadi pembalut itu bisa untuk menstruasi, bisa untuk ya yang cairan, kayak gitu, cairan lain ya, bukan darah. Jadi bisa ditanya, Bu, ini pakai pembalut nggak gitu? Atau suka gonta-ganti celana dalam nggak? Suka basah nggak? Kayak gitu. Jadi kita juga harus melihat kemungkinan kalau kayak gini, mungkin bukan prolapse, bisa aja kan, tapi pure UTI-nya bisa kayak gitu. Tapi bisa juga karena prolapse tadi bisa menyebabkan UTI. Berbeda sama gangguan defekasi. Jadi gangguan defekasi ini bukan karena POP gitu, tapi si gangguan defekasi ini yang membuat jadi POP. Tadi prinsip dari patofisiologinya adalah terjadinya tekanan intraabdominal kan. Nah, kalau misalnya orang konstipasi, dia bakalan ngeden. Ya akhirnya apa? Si organ panggulnya tuh jadi lemah gitu, bukan tambah kuat. Ya akhirnya bisa jadi prolapse. Prolapse-nya jadi di sini di enterokel atau yang rektokel. Ini terjadinya obstipasi. Obstipasi itu apa sih dibedakan sama konstipasi? Obstipasi itu adalah konstipasi yang sangat gitu. Jadi dia memang udah kuat banget, jadi dia di atasnya konstipasi ya, gitu. Jadi hal-hal ini yang menyebabkan tekanan intraabdominalnya meningkat, jadi dia prolapse. Lalu keluhan umum lainnya, yang paling penting itu adalah tadi tuh si ibunya datang karena, dok ada yang nonjol gitu. Dari yang vagina itu ada nonjol. Kalau yang nonjol berarti dia 4, tapi kalau di 3, 2, 1 sebenarnya juga udah ada, dia udah merasakan gitu kan. Ada rasa sakit di panggulan pinggang, dan juga ada gangguan saat berjalan. Tentunya kalau misalnya ada sesuatu yang mengganjal, pasti nggak enak ya, selalu ada alikoria. Oke, lalu dampak lainnya adalah penurunan kualitas hidup, perubahan seksual, perubahan psikologi, dan juga perubahan sosial. Perubahan sosial. Jadi dia minder kayak gitu. Aduh, aku kelihatan nggak ya? Atau misalnya pas jalan itu kan kayak, aduh ini jalannya beda nih, aku udah nggak lurus lagi gitu. Jadi dia atau misalnya, aduh malu mau arisan, bolak-balik ke WC terus, beser gitu kan. Jadi dia terisolasi secara sosial. Jadi dia disabilitas, ketergantungan, mau kemana minta tolong orang kayak gitu tuh, itu termasuk loh disabilitas. Terus perubahan seksual. Ada urgensi rektal. Jadi ini bisa
ya jadi dia kayak flatus atau apa atau inkontinensia fekal gitu. Tapi ini sebenarnya agak jarang terjadi, namun bisa terjadi. Terus ada inkontinensia urin, jadi ya nggak enak aja berhubungannya. Lalu ada disfungsi seksual. Nah, disfungsi seksual dispareunia ini bisa dari ibunya atau dari bapaknya. Jadi dari ibunya juga tidak puas, atau dari bapaknya merasakan ada tonjolan juga tidak puas. Nah, tapi lagi-lagi jangan dilihat ini dari satu doang ya, cuman gara-gara POP jadi kayak gini nih. Enggak juga. Jadi ini multifaktorial tetap ya. Usianya tadi, usia berapa, kan banyak kan lebih dari 45 tahun tuh. Jadi dia udah menopause, terus tuh ada kayak misalnya dia udah nggak kerja lagi, atau ya psikologi kalau udah elderly itu kan lebih banyak ya. Jadi ini adalah suatu yang multifaktorial. Jadi kita bisa, kenapa ini penting? Karena nanti kita bisa jelaskan untuk di tata laksananya, Bu, akan ini, tapi Ibu kan sudah menopause dan lain-lain. Jadi biar pasien itu puas gitu loh. Kalau misalnya udah ditata laksana, kok ini saya tidak seperti muda dulu. Ya iya, Bu, karena Ibu sudah berumur gitu kan. Jadi tidak bisa hanya POP-nya dihilangkan lalu oke, semuanya beres gitu, itu tidak bisa ya. Lalu perubahan psikologi, tadi rasa malu, depresi, ketakutan, kecemasan, dan juga gangguan emosional. Penurunan kualitas hidup. Jadi ini kembali lagi ke yang tadi, kalau misalnya kita sudah tata laksana, tapi ternyata tidak puas, ekspektasi ibunya masih berlebihan, ini bisa nih morbiditas dari ekspektasi dari terapi, jadinya dia makin depresi, kayak gitu ya. Jadi kualitas hidupnya bisa makin menurun. Oke, jadi terapinya ada apa aja ya? Ada konvensional dan juga operatif. Yang pertama konvensional itu adalah pesarium. Pesarium itu kayak dikasih cincin. Cincin jadi diikat biar tidak prolaps, diikat di vaginanya. Terus itu tapi biasanya untuk grade lanjut atau dengan indikasi bila pasien menolak operasi atau untuk mereka yang tidak layak lagi dioperasi. Lalu yang kedua itu latihan otot dasar panggul atau Kegel exercise, dan ini bisa dimulai dari sebenarnya dari nona-nona itu sudah bisa, itu tidak apa-apa untuk dilatih. Jadi jangan tunggu sampai prolaps akhirnya baru latihan. Lalu yang kedua itu ada operatif, jadi tergantung sama jenis prolapsnya. Tadi jenis prolapsnya ada berapa? Ada 6 ya. Jadi kita bisa mulai dari kolporapi, ventrofixasi, operasi Manchester, sampai kolpoklesis. Baiklah, ini sudah di ujung. Jadi kita review lagi di kesimpulannya adalah kalau POP itu adalah organ genitalia turun ke dalam vagina sampai keluar diakibatkan oleh lemahnya otot, fasia, dan juga ligamen yang penyokongnya. Lalu tadi POP ada berapa? Ada 6. Dimulai dari depan, anterior, sistokel, uretrokel. Yang tengah itu ada vagina, uterus yang prolaps, vaginal fold. Lalu yang di belakang, di posterior, itu ada si ususnya atau enterokel dan juga rektumnya atau rektokel. Lalu penyebabnya tadi adalah kelemahan pelvic floor ya. Jadi tekanan interabdomen ataupun laserasi ataupun trauma di bagian panggulnya itu. Gejalanya itu sangat individual. Jadi sangat individual, sangat berbeda-beda setiap orang, namun sangat berdampak bagi kualitas hidup. Jadi kasihan ya untuk ibu-ibu yang mengalami POP ini. Lalu instrumen diagnostiknya itu berupa kuesioner, POPQ tadi, dan juga obatnya adalah konservatif dan operatif. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Semoga dapat, mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang salah. Semoga dapat dipahami. Terima kasih banyak. Oke, baiklah. Terima kasih, dokter. Iya, boleh silakan kalau mau diskusi ya. Baik, siapa yang mau bertanya? Yuk. Belum. Ya. Silakan. Ingin bertanya, dokter. Aldo. Iya. Tadi sempat dijelaskan faktor risikonya adalah usia tua dan menopause. Mungkin bisa dijelaskan, dokter, mengapa itu bisa menjadi faktor risiko? Menopause dan usia tua. Ya. Terus siapa lagi? Izin bertanya, dokter. Ya.
sebagai dokter Mohon umum. maaf, ini siapa ya? Saya tidak bisa lihat namanya. Sylvia. Oh ya. Silakan Sylvia. Ya, izin bertanya, sebagai dokter umum, kompetensi kita untuk prolaps organ panggul ini sampai mana ya? Mungkin ini tata laksananya ya? Atau apanya? Kayaknya semuanya ya. Semuanya ya, Dok? Iya. Kalau kompetensi dokter umum semuanya dari apa saja. Dari A sampai Z ya nanti. Ya. Yang lain silakan. Izin bertanya, dokter. Ya. Mohon maaf, boleh namanya? Dina, Kak. Dina. Bagaimana cara menentukan pasien POP ini cukup diterapi konservatif atau perlu dioperasi? Terima kasih. Kemudian untuk pemeriksaan torak 19 nomor, EKG 19 nomor, labor sama urinalisanya hari ini baru selesai. Baik, kemudian ada lagi? Izin bertanya. Ya, siapa? Siapa? Saya Rizka, saya ingin bertanya. Oke, Rizka. Ya, bagaimana tingkat keberhasilan operasi dan apakah prolapsnya bisa berulang lagi? Terima kasih. Terima kasih. 66 tahun. Suami masih ada? Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya. Ya, silahkan. Silakan, Ayu. Ayu. Jadi pertanyaannya, setelah terapi pembedahan pada prolaps organ panggul ini, apakah pasien masih bisa memiliki anak? B7 anom, di anamnesa berapa berat bayi lahir? Pasiennya nggak tahu karena semuanya lahir di dukun dan nggak pernah diimbang. Selanjutnya. Izin bertanya. Izin bertanya, mengapa pada pasien Theodora? Izin bertanya, pada pasien yang overweight itu mengapa dia beresiko untuk terjadi prolaps organ panggul ya? Terima kasih. Selanjutnya. Izin bertanya, Iya, siapa nih? Princess Oh, Princess. Standar dari pemeriksaan POP. Standar pemeriksaan apa? Gold standar dari pemeriksaan POP ini sendiri apa ya? Makasih, Apakah ada lagi? Dokter, misi dokter, mungkin 7 dulu dokter. Kalau misalnya ada lagi mungkin nanti bisa dilanjutkan. Iya. Jadi yang pertama itu dari siapa? Dari Aldo ya. Usia tua, menopause. Kenapa menjadi faktor risiko? Jadi jaringan tubuh manusia itu kan terdiri jaringan ikat dan otot. Ya, jaringan ikat itu ada yang keras, ada yang lunak, kan? Jaringan ikat keras itu tulang, ya. Kemudian jaringan lunak itu ya ligamentum, kemudian jaringan ikat yang lain, fascia misalnya. Nah, jaringan ikat itu banyak isinya jaringan ikat kolagen dan elastin, ya. Nah, dengan bertambahnya usia, ya, kemudian dengan adanya menopause, maka hormon-hormon akan menurun atau menghilang, ya, menghilang sama sekali. Jadi kalau hormon itu berkurang, maka metabolisme
jaringan ikatnya akan juga menurun, ya, sehingga pembentukan jaringan ikat elastin kemudian jaringan ikat kolagen itu akan menurun, sehingga jaringan itu akan menurun elastisitasnya, ya, kekencangannya menurun, sehingga kalau dia menurun dengan adanya tekanan, ya, yang kuat, maka akan terjadi prolaps, ya. Makanya di sini kenapa usia tua dan menopause menimbulkan atau salah satu sebab dari predisposisi dari prolaps uteri. Walaupun dia bukan berdiri sendiri, ya, bisa juga ada yang lain, misalnya dengan usia tua, tekanan intraabdominalnya meningkat, misalnya, ya. Kemudian ada penyakit-penyakit kronik, ya, orangnya gemuk, itu maka itu yang, atau anaknya banyak, ya, semuanya. Kalau semuanya faktor predisposisi itu ada, biasanya, ya, prolapsnya akan timbul. Ya. Nah, kemudian dari siapa? Dari Selfie, ya. Ya. Selfie, kalau kompetensinya dokter umum, ya, dia dari diagnosis sampai penanganan sebenarnya, ya. Diagnosis harus bisa mendiagnosis ini prolaps atau bukan, ya. Makanya nanti berkaitan dengan yang ditanyakan oleh siapa tadi yang menanyakan gold standar tadi? Princess dokter. Prince, ya. Princess, ya. Princess nanyakan gold standarnya. Nah, itulah berkaitan dengan pemeriksaannya nanti, ya, ke kompetensi dokter umum, tetap dia harus bisa mendiagnosis, jangan sampai salah diagnosis. Makanya harus memakai gold standar. Gold standar pemeriksaannya adalah POPKI, ya. Jadi POPKI itu gold standar pemeriksaan. Ya, dulu banyak, ya, ada HB system, ada Baden Walker, ya, itu banyak sekali jenis-jenis pemeriksaan untuk POPKI, tapi interpretasinya beda-beda, sehingga sering ada misdiagnosis, ya. Misdiagnosis itu misalnya jadi yang elongasi coli didiagnosis sebagai prolaps uteri, atau dia prolaps uteri, prolaps uteri dia dibilang elongasi coli, ya. Makanya dia yang paling baik pemeriksaan itu yang jadi gold standarnya. Makanya POPKI dijadikan gold standar pemeriksaan. Samping satu lagi jangan lupa melakukan sondase uterus, ya, sondase uterus. Nah, ya, itu jadi kaitan dengan pertanyaan yang nomor 2 tadi, ya. Jadi sampai diagnosis, kemudian penanganan, ya. Penanganannya sampai di mana? Kalau tadi diagnosis itu wajib tahu ini grade 1, ini grade 2, grade 3, ini cuma elongasi coli aja, ini atau cuma rectokel aja, bisa vesicokel aja, atau cystokel, ya, atau uretrokel, atau enterokel, ya. Diagnosisnya itu. Jadi bisa, kalau dia di kompartemen anterior, itu uretrokel dan cystokel. Kalau kompartemen posterior, dia rectokel atau enterokel, ya. Nah, kalau dia di bagian tengah itu prolaps uterinya sendiri. Jadi prolaps organ panggul itu banyak. Bisa bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Jadi, nah, penanganan nanti yang jadi kompetensinya itu nanti akan berkaitan dengan
pertanyaannya Ayu ya, Ayu rasanya. Pembedahan, bukan Ayu tadi. Yang mengenai apa, dokter? Keberhasilan tadi. Oh, dengan Rizka, dokter. Hah? Oh, bukan, sama Dina. Oh, Dina. Ya. Jadi yang penanganannya itu apakah dia konservatif atau operatif, ya. Jadi berkaitan dengan kompetensi tadi, yang bisa dilakukan dokter umum adalah terapi konservatif, ya. Nah, yang mana konservatif, yang mana operatif. Kalau dia konservatif itu yang termasuk ke dalam proses uteri yang ringan. Yang ringan, ya. Proses uteri ringan. Kalau yang operatif itu yang bisa yang berat, ya. Konservatif juga bisa yang pada yang berat, ya. Kalau dengan catatan kalau pasiennya tidak layak untuk operasi. Nah, ya. Jadi itu tadi konservatif hanya untuk dokter umum, ya. Dokter umum sampai ke konservatif. Jadi jangan menyangka kalau prolaps ini kasusnya obstetri, kemudian kasusnya subspesialis uroginekologi. Enggak, dokter umum pun boleh, ya. Malah pasien harus dilatih untuk self, bisa dia self assessment, self insertion, ya, atau menilai sendiri, kemudian memasukkan sendiri pesariumnya. Ya, setuju. Mantap. Ujian. Nah, jadi yang konservatif itu prinsip terapi itu kan untuk apa? Prinsip terapi uroginekologi itu ada 4, ya. Yang pertama, menghilangkan, kan dia mengeluh kan? Ya enggak? Kalau orang datang itu pasti ada keluhan, ya. Jadi menghilangkan keluhan. Keluhannya apa? Ada sesuatu yang menonjol, ya. Sesuatu yang mengganggu keluar, ya. Ada yang rasa penuh di panggul, ya. Kalau berjalan ada yang keluar. Itu keluhan-keluhan pasien dengan prolaps uteri. Kenapa keluhan itu timbul? Itu karena perubahan anatomi. Nah, jadi yang nomor 2 itu mengembalikan anatomi. Yang dua. Ya, prinsipnya itu mengembalikan anatomi, ya. Kan kalau dia prolaps, apa yang terjadi? Ada kelemahan otot dasar panggul, ya. Kelemahan otot dasar panggul. Nah, otot dasar panggul yang lemah itu tidak bisa dijadikan kencang, nggak bisa dikencengkan lagi, ya. Jadi dia dikencengkan begitu saja nggak bisa. Jadi dia bisa, kalau dia ringan bisa dilatih kan, dikencengkan kayak binaragawan. Ototnya kalau kecil jadi besar, sama itu, ya. Tapi kalau dia sudah berat, nggak bisa lagi dia, nggak bisa dikembalikan lagi. Jadi makanya biasanya dicari pengganti dari
otot dasar panggul itu, misalnya digantung, ya, menghilangkan beban itu ya, mengurangi beban ke dasar panggul itu, digantung, atau yang paling baru itu adalah diganti fungsi dasar panggul itu dengan mesh, ya. Kurang satu angkor Mesh, SH ya, mesh kayak gitu ya. Nah, jadi kalau ya digantung, ya digantung dan mesh itu tadi ya. Nah, atau kalau enggak digantung dengan cara-cara konvensional boleh, ya. Digantung ke ligamentum rotundum bisa, ya. Digantung ke sacrospinous bisa, ya. Rotundum, atau ke ligamentum sacrospinous. Sacrospinous ligamen. Nah, kemudian kalau dia sudah keluarnya hilang, anatominya kembali normal, apa yang terjadi ya? Fungsinya itu, operasi itu mengembalikan apa? Fungsinya, mengembalikan fungsinya. Ya, kalau orang pelorot kan fungsinya menghilang kan, hilang fungsinya. Jadi kalau sudah dioperasi, keluarnya hilang, anatominya kembali, fungsinya juga kembali. Yang keempat, baru estetika, ya. Jadi kalau operasi uroginekologi itu adalah operasi rekonstruksi, ya, makanya namanya rekonstruksi. Baik, dokter, terima kasih banyak. Dokternya hilang ya? Dokter, terima kasih banyak. Halo, iya dok, sudah ada. Halo? Iya dok. Nah, ntar sambung lagi. Ya. Mana tadi? Di sini dok, di rekonstruksi tadi dok. Nah ya, kan jadi estetik. Kalau bedah plastik itu orang-orang bedah plastik itu estetik ya didahulukan. Ya, kalau kita fungsinya yang penting, anatominya, ya, ya enggak? Kalau operasi muka, operasi kulit, punggung, kulit perut, ya, itu kan estetiknya kan. Mau dilihat orang nanti kalau misalnya di pantai, berenang, ya. Kalau di vagina itu nggak perlu diapa-apain, fungsinya aja yang penting. Nggak harus dilihat kan, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya tadi pertanyaan, nah ini kan sudah berkaitan dengan yang Dina tadi kan, ya. Jadi kalau dia konservatif itu bisa latihan otot dasar panggul, bisa juga dengan pemasangan pesarium. Jadi latihan otot dasar panggul itu kan fungsinya juga sama seperti tadi, menghilangkan keluhan, ya, mengembalikan fungsi, ya, kemudian mengembalikan anatominya. Dengan kencangnya dasar panggul, anatominya jadi balik lagi dia, ya, kembali normal, ya. Nah, kemudian pesarium sama. Pesarium itu biasanya dipasang pada kasus-kasus prolaps yang berat, ya. Yang ringan harus tahu dulu, yang ringan itu grade 1 dan grade 2. Kalau yang berat grade 3 dan grade 4.
Ya, grade 1 dan 2. Berat itu grade 3 dan 4. Jadi yang dipasang pesarium grade 3 yang atau grade 4 dengan catatan kenapa dia dipasang pesarium? Pertama, orangnya menolak operasi misalnya, ya. Kemudian apa lagi? Mungkin ada indikasi tidak boleh operasi, Dok? Iya, sebelum operasi bisa, ya. Kemudian erosi bisa, ada erosi, jadi pasang pesarium untuk dia masuk sih, dimasukkan ke dalam sehingga dia tidak itu, atau menolak operasi atau dia tidak layak operasi bisa. Ya. Kalau pasien yang tidak layak operasi kita pasang pesarium saja, ya. Atau menunggu saat operasi. Ya, kalau misalnya pasiennya mau operasi, tetap kita pasang pesarium untuk memberikan kenyamanan sama pasiennya. Nah, kemudian kapan pesarium dipasang? Pesarium dipasang setiap saat bisa dipasang, ya. Di poli bisa, di ruang rawat bisa, ya. Atau di rumah pun bisa. Ya. Nah, di poliklinik kalau pasiennya baru pertama datang, ya. Jadi pemasangan pesarium itu bukan cuma masang-masang aja, pesarium pasang sudah pasang. Tidak, dia seperti memilih jenis ukuran pesarium sama kayak orang kalau itu ibu-ibu atau perempuan lah, ya. Dia harus kalau misalnya buat kebaya atau laki-laki buat jas itu harus apa? Diukur dulu. Harus apa? Kalau kamu buat kebaya atau buat apa? Atau buat jas. Ada yang namanya fitting. Fitting, tahu fitting? Ya. Tahu kan? Nah, kalau ada sama dengan pesarium. Dia ada fittingnya juga. Jadi dipasang dari yang paling kecil ke besar, cari yang paling nyaman. Kemudian tidak keluar, ya. Kalau dia jalan tidak keluar itu dan nyaman itu yang dipakai, ya. Itu jadi ada fittingnya, fitting pesarium. Nah, kemudian pesarium itu dipakai sambil dilatih pasiennya untuk bisa self insertion. Dilatih untuk self insertion. Insertion, ya. Jadi kalau sudah dilatih, pasiennya harus bisa melepas dan memasang sendiri, ya. Bukan berarti dia harus tergantung sama dokter. Tidak tergantung sama dokter. Paling-paling dia kontrol setahun atau 2 tahun sekali untuk melihat apakah ada erosi atau tidak pada dinding vaginanya, bekas pasang pesarium. Kalau dia tidak ada erosi ya di rumah saja, ya. Kalau dia ada erosi harus diobati erosinya dulu, ya. Nah, kemudian nomor 4 Rizka, ya. Tingkat keberhasilan itu tergantung jenis operasi yang dilakukan. Jadi kalau dia operasinya konvensional biasa, ya, penggantungan vaginanya digantung dengan ligamentum sacrouterina atau ke ligamentum rotundum, itu tingkat kekambuhannya itu sekitar 30 sampai 40%. Ya. Tapi kalau dia operasinya menggunakan penggantung sintetik, ya, seperti
memakai benang prolen atau mesh, ya, prolen, nah, prolen, ya, atau mesh, ya, itu keberhasilannya di atas 95%, ya. Tapi dengan resiko ada komplikasinya pemasangan itu, ya, pemasangan mesh atau benda asing itu, ya, biasanya akan timbul penolakan. Penolakan itu jadi erosi dia, ya, atau perforasi. Perforasinya sampai ke bisa, kalau dia dekat dengan vesika, bisa perforasi ke vesika atau ke usus, ya. Keluhannya biasanya urinnya berdarah atau beraknya berdarah. Kemudian masih bisa memiliki anak, iya. Kalau dia operasinya konservatif pada usia muda, boleh dia memiliki anak. Memang tujuannya salah satunya itu, supaya dia bisa hamil lagi. Tetapi untuk lahir normal biasanya sulit, karena mobilitas dari serviknya itu terganggu. Ya. Jadi kalau mobilitas serviknya terganggu, dia pembukaan serviknya juga jadi terhambat, ya, turunnya kepala juga terhambat, sehingga lebih baik di seksio saja. Ya. Kemudian teorinya apa? Overweight. Overweight itu karena dia ada body mass index-nya itu berubah, ya. Jadi perbandingan jaringan fungsional dengan non fungsionalnya itu menurun, ya. Ototnya lebih kecil daripada jaringan yang lain, sehingga fungsi tahanannya akan menurun, ya. Di samping itu, orang gemuk tekanan intraabdominalnya juga akan meningkat, ya, sehingga mempermudah terjadinya prolaps. Ya, jadi faktor predisposisi. Ada lagi? Baik dokter, ini sudah terjawab semua dok. Saya mau bertanya sedikit dok ya. Untuk yang gold standar ini kan POPQ plus sondasi uterus dok. Apa fungsinya sondasi uterus ini ya dok? Lalu bagaimana? Sondase untuk menentukan kedalaman uterusnya, ya. Jadi kalau uterus normal itu 6 cm sondasenya, ya. Jadi kalau pada elongatio coli, maka dia akan lebih dari 6 cm, bisa 8 cm, 9 cm, ya. Keluarnya ada benda yang keluar, ternyata serviknya saja. Kalau di sondase dia lebih. Makanya nanti dia di operasinya motong serviknya, kemudian diikatkan kembali ya, ligamentumnya dikencangkan lagi. Baik dokter, terima kasih dok. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ada teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dokter, izin bertanya, dok. Ya. Silakan. Perkenalkan dokter, nama saya Furkan Indah. Jadi saya ingin bertanya dok, jadi tadi ada penjelasan juga bahwa sebenarnya untuk POP ini dapat terjadi di segala usia dok. Apakah misalnya pada seorang wanita yang sedang hamil, bisa terjadi POP ini dokter, dan bagaimana dengan kehamilannya dok? Terima kasih dokter. Apakah betul pertanyaan seperti ini, Indah?
Ya, udah Kak. Oke, terima kasih. Dokter, apakah mau langsung dijawab? Apa mau tanya lagi, Dok? Halo, ya? Iya, dokter. Ini ada satu pertanyaan mengenai apakah POP kan dapat terjadi di segala usia. Apakah POP ini dapat terjadi pada kehamilan? Lalu bagaimana POP ini berdampak pada kehamilannya tersebut, Dok? Lalu penata laksananya mungkin juga, Dok, ya? Ya. Jadi POP pada ibu hamil itu biasanya sudah POP dulu dia baru hamil. Jarang dia enggak POP kemudian hamil jadi POP, ya. Jadi memang sudah ada POP kemudian hamil dan berlanjut kehamilannya. Nah, biasanya kalau dia hamil dengan POP ya harus tetap dipertahankan, ya. Kemudian nanti kalau dia masih hamil muda, kita bisa lakukan pemasangan pesarium, ya. Kalau dia terdiagnosis pada hamil muda, ya, biasanya seperti itu. Kemudian kalau dia sudah di atas 16 minggu atau di atas 20 minggu, uterusnya kan sudah di atas. Jadi bisa kita lepas dulu pesariumnya sampai dia kehamilan 36 minggu ke atas. Ya. 36 minggu ke atas kita pasang lagi pesariumnya. Supaya apa? Untuk memfiksasi serviknya. Kita harapkan dengan terfiksir serviknya, kalau dia infartu, maka serviknya akan menipis dan membuka secara normal. Tapi kalau dia dibiarkan melayang-layang, tergantung, maka dia akan terjadi distosia serviks nanti, ya, pada saat infartunya. Makanya nanti kalau sudah dipasang pada kehamilan 36 minggu, dilepas nanti pada saat sudah fase aktif, ya. Kalau di atas 4 cm nanti baru dilepas pesariumnya, baru dia bisa lahir normal. Jadi jangan dilakukan seksio, ya, pada prolaps, ya. Diusahakan lahir normal supaya nanti bisa kita perbaiki saja. Jangan 2 kali dia sakit, operasi seksio kemudian operasi prolapsnya, ya. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak, Dokter. Pada Indah, apakah penjelasannya sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Dokter, ini mau dibuka lagi sesi pertanyaan atau bagaimana, Dok? Boleh. Pada teman-teman, apakah ada lagi yang masih penasaran? Harusnya ujian nasional bulan 10 bulan depan. Ani, Nur, Diana, nggak ada pertanyaan? Nur Apip, Purkon, Indah. Sudah, Dok, tadi. Oh, sudah, ya. Yorisda. Yorisda sudah juga, Dok, tadi. Sudah, ya? Nah, iya, iya. Itu pada Maret Veda Naya kan? Izin dokter, ya dokter. Ya, nanti kalau Aulia, nanti kalau ada pertanyaan kita sambung waktu jurnal, ya. Boleh, Dok. Oke. Ya. Ya, baik, kalau ada pertanyaan boleh kumpulkan waktu jurnal kita bahas lagi, ya. Baik, Dok, terima kasih banyak. Oke. Jadi saya tutup, Dok, ya. Ya, ya, Aulia. Terima kasih teman-teman. Maaf, apakah tadi ada yang sudah memfoto ya? Tadi saya lupa untuk foto. Sudah. Sudah difoto ya. Oke, terima kasih teman-teman.
Terima kasih kepada Dr. Amir Fauzi atas bimbingannya dan juga pertanyaannya. Jadi kami sekarang sudah lebih tercerahkan lagi. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kami untuk jadi dokter nanti. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya dan terlihat sekali antusiasmenya. Semoga bermanfaat dan apabila ada yang masih penasaran, ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung PCA up biar nanti kita bahas lagi di jurnal reading minggu depan. Saya minta maaf apabila ada kata yang salah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dokter. Kelompok